Oke, Sad. Indah kan? Indah. Indah Udah sekali. Makanya komplit ya. udah komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Givers, gimana kabarnya Givers? Semoga saumnya sama tarawehnya di bulan Ramadan sama ibadah-ibadahnya juga selalu lancar ya. Terus terjaga ya. Amin. Iya, terus Karena yang terjaga, paling Kak. sulit itu dibandingkan kita melakukannya adalah menjaganya ya Kak Oh Samin. iya, menjaganya apalagi istiqomahnya, Ya, bener gak sih? istiqomah, konsisten. Oke, Givers sekalian. Dalam episode ngantri sekarang itu atau ngobrol ala santri, anak itu ditugasin gitu sebagai menjadi MC di podcast kali ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Kenalin anak Sabit dan rekan anak. Namanya Kak Utsar. Dan sekarang narasumber spesial kita adalah Ustadz. Boleh Ustadz? Siapa namanya Ustadz? Oh iya. Masih kenal kan? Dengan Ustadz Aan Suryana, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, udah kenal semua kan Givers semuanya, sahabat ngantri semuanya sama kita bertiga ini. Oke. Pertama-tama sebelumnya Ustadz Aan itu adalah kepala sekolah di SMP Terpadu Al-Ghifari. Bener gak sih, Ya. Kak? Ibaratkan Ustadz itu di Al-Ghifari hierarkinya yang paling Hierarki tinggi. yang paling tinggi Iya. gitu, pimpinan Al-Ghifari. Oke, sebelum kita ke pertanyaannya kita tanya-tanya dulu nih, Kak. Ya, tanya dulu. Oke, Ustadz, selama Ustadz menjabat sebagai kepala sekolah di Al-Ghifari, gimana Ustadz kesan-kesannya di Al-Ghifari gitu, Ustadz? Iya, baik. Ya sebenarnya kalau disebut hierarki tertinggi juga enggak nih. Ya, itu mah apa namanya naon teh tadi sebut nanti teh. Pimpinan Ustadz, pimpinan tertinggi. Ya, yang jelas Ustadz itu ya mendapatkan amanat ya dari pimpinan daerah ya, dan daerah Persatuan Islam ya untuk mengelola ya lembaga SMP Terpadu Al-Ghifari. Memang sudah cukup lama sih ya. Iya, cukup lama. Lebih dari 20 tahun lah. Lebih dari 20 tahun. Ya. Oh, Masya Allah, masih Ustadz ya. Ustadz tetap semangat saat menjalani. Insya Allah. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Kalau Ustadz udah melaksanakan saum Ramadan atau udah mengikuti bulan Ramadan ini udah berapa kali Ustadz? Kira-kira? Oh, berarti kan sekarang Ustadz berapa umurnya? 20 tahun. Adalah 20 tahun. Coba lahir tahun 71 ya, tahun 71. Terus sudah belajar itu udah 5 tahun, umur 5 tahun tuh sudah tamat itu, udah belajar. Jadi kan kebayang ya, berarti tahun 75 misalnya. Nah, umur 75 tuh sudah berapa kali sampai dengan tahun ini? Berarti sudah berkali-kali, Kak Ustadz. sudah berkali-kali. Ustadz, kan di bulan Ramadan ini kita tuh suka identik dengan ibadah gitu, Ya, Ustadz. Ada gak sih ibadah yang Ustadz targetin gitu? Misalkan apa gitu di bulan Ramadan ini gitu, Ustadz? Iya, ya. Nah, tentunya yang paling utama ya, target kita sih ya pengennya tuh diampuni aja segala dosanya ya. Sama berarti kayak kita. Ya, sama. Oh iyalah, itu kan intinya di sana begitu ya. Soalnya kan berulang-ulang disampaikan ghufira lahu ma taqaddama min danbi ya, terkait dengan saumnya, juga dengan sholat tarawihnya, atau juga dengan sunnah 10 hari terakhirnya begitu ya. Nah, semuanya itu kan ditegaskan dengan kata-kata ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Jadi memang targetnya, cita-citanya itu begitu ya. Jadi alangkah indahnya apabila itu kita dapatkan ya, dari hasil dari pelaksanaan ibadah saum kita gitu ya. Iya, jadi itu juga kita sama saat tujuannya juga sama-sama ingin seperti itu. Jadi kita juga pasti setiap orang juga punya target di bulan Ramadan saat. Memang bulan Ramadan ini sebagai penghambaan total kita kepada Iya, Allah. betul, kepada Ya, Allah. betul. Hubungan kita kepada Allah ya. Terus Ustadz, nah juga mau nanya, kalau bagaimana cara Ustadz sendiri personal Pak
Ya. bisa menjaga vibes Ramadan agar tidak luntur gitu. Iya, agar Dari tidak sebelum. luntur gitu kan. Mm-mm. Kalau kata orang-orang tuh Ramadan tuh palingan yang ditunggu-tunggu tuh ngabuburit gitu Iya. kan. Betul Padahal ya. kan Ramadan itu tidak dilipat gandakan ya Ustadz Ya, pahalanya. betul. Kalau buat Ustadz itu gimana sih biar vibe Ramadan tuh tetap Dari tidak tahun ke luntur tahun dari ya, tahun Ustadz. ke Iya. tahun gitu. Baik, ya kalau Ustadz kan sudah pada posisi harus membenahi diri ya. Oh, itu kan beda dari pan geus kolot pan Ustadz gitu tuh ya. Sudah tua. Lain dengan yang masih pada muda begitu ya. Iya, ya. Nah, bisa jadi. Makanya kan kalau dulu sama Ustadz juga ya, misalnya ngabuburit gitu ya, ngabuburit turun nanti kemana ke alun-alun kan gitu-gitu ya. Jauh-jauh. Nah, seperti itu ya. Konteksnya kan kita menjaga dari sisi syar'inya. Kalau yang namanya saum ya tidak makan, tidak minum ya. Nah, kalau sudah kemudian sama seperti yang lainnya ya, bapak-bapak sudah dewasa, maka tentu saja harus lebih dari itu ya total, sehingga saumnya tidak seperti saumnya awam gitu ya. Nah, tapi paling tidak ya saumnya adalah saum yang menjaga pahala di sana itu begitu Dijaga, ya. Ustadz. Gitu. Nah, oleh karena itu ya tentu saja hal yang paling harus dijaga begitu ya, bahwa sudah jelas kalau yang namanya saum itu kan perintah Allah ya, yang termasuk rukun Islam anu 5 begitu ya. Berarti kalau tidak ada udah gugur semuanya begitu Gugur adanya. semuanya. Ya. Tapi dengan runtutan yang sudah Rasul sampaikan begitu, maka dengan itu justru akan kita menjadi vibe-nya dalam melaksanakan ibadah Ramadan gitu ya. Jadi menjaga niat yang tulus sejak awal begitu ya. Nah, itu pun bagian dari itu adanya. Termasuk juga tadi ada capaian target begitu ya, yang harusnya memang lebih daripada yang lainnya begitu, lebih daripada yang lainnya. Jadi kalau Quran menyebutkan la'allakum tattaqun, ya sementara misalnya di dalam Al-Quran pun dinyatakan itu surga disiapkan bagi orang yang bertakwa begitu ya. Dan ternyata kan jalan sifat-sifat orang bertakwa itu sangat banyak sekali ya. Tapi sekalipun demikian tentu saja kita selalu berusaha sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Jadi itu Sar, Iya. agar tidak luntur vibe-nya. Jadi tetap menjaga ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Kan kalau kita mah caranya apa yang gak kerasa gitu. Misalkan gak ada ngabuburit tuh kayak kurang gitu Iya. kan kalau kita mah. Ngisi waktu gabut aja gitu. Iya, kita mah apa ya? Kayaknya ke HP lagi kita mah ya. Kita mah kayaknya ke HP lagi. Aduh, kayaknya ini juga bisa buat muhasabah kita juga Iya. biar ibadahnya lebih bagus. Oke Ustadz, selanjutnya nih Ustadz. Anak tuh kan masih anak muda nih ya. Anak muda tuh kan ada fase-fase nakal, ada fase-fase soleh. Tapi anak juga punya gitu temen nakal. Apa sih tanggapan Ustadz buat misalkan ada orang gitu, dia tuh berbuka saum tapi tidak ada alasan syar'i gitu Ustadz. Kan kayaknya mah kalau misalkan kita boleh buka saum kalau ada rukso misalkan sakit gitu kan Ustadz. Tapi dikodo lagi. Benar kan Ustadz? Nah, gimana sih tanggapan Ustadz kalau ada orang dia tuh buka saum tapi nggak ada alasan syar'i gitu. Sederhana, gimana itu Ustadz? Ya, dalam keterangan kan kita tahu ya bahwa siapa orangnya yang dia itu buka tanpa syar'i, maka tidak bisa diganti dengan qadha, tidak bisa. Ya, kalau yang diganti dengan qadha itu adalah mereka yang mendapatkan izin, mendapatkan rukhsah ya. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra ya. Tepatnya kalau ada misalnya siapapun yang dia itu buka puasanya ya sengaja tanpa alasan syar'i, maka tidak ada ganti, dia harus bertaubat. Harus bertobat. Iya, harus bertobat itu. Ya. Masuk dosa berarti saya. Iya dosa. Jelas. Dosa untuk kausar gitu ya. Ya termasuk di dalamnya kan ya. Ketika misalnya ada orang godin dan seterusnya, kan karena saum itu kan urusan dengan Allah begitu ya. Dia sudah membohongi Allah dalam hal ini ya, menyangka Allah itu tidak melihat begitu di dalamnya. Sudah pasti itu masuk kepada dosa. Makanya ketika dinyatakan tidak ada ganti dalam arti tidak ada qadha begitu ya, karena justru lebih berat lagi dia harus bertobat
begitu, harus bertobat. Dia harus menghentikan itu, tidak mengulanginya lagi, ya, kemudian mengganti dengan yang lebih baik, begitu, ya. Itu caranya, tidak ada yang lain kecuali dia harus bertobat. Kalau dia berbuka tanpa Ada alasan ada alasan syar'i. syar'i, gitu, ya. Jadi itu mah sudah jelas ya Ustaz, Iya, dosa. sudah Jelas jelas dosa. itu. Dosa. Kecuali ada alasan syar'i Ya, Ustaz. kalau disengaja mah dosa. Iya, Oh dosa. dosa. Oh jadi kalau disengaja dosa. Tapi kalau misalkan sakit boleh ya Ustaz, misalkan Ya ada, itu ada rukhsah ada namanya, rukhsah. ya, ada keringanan, ada Keringanan. rukhsah. Oh. Jadi gitu Ustaz. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya gak Sar sih? Pertanyaan selanjutnya. Jadi Ustadz, kalau semisalnya di bulan Ramadan ini kan pasti ada orang yang tidak mampu gitu Ustadz beli makanan. Apakah bulan Ramadan ini ketika saum Ramadan ini menjadi wajib bagi orang yang tidak mempunyai makanan sama sekali Ustadz? Ya. Nah, kita harus kembalikan ya bahwa kewajiban untuk melaksanakan saum itu kan bagi setiap muslim ya, orang muslim. Jadi selama seseorang itu memang dia mengaku Islam, maka dia wajib menjaga rukun itu ya, rukunnya. Nah, kalau kita lihat nih dalam runtutan Bunyal Islam ala khamsin atau Al-Qarnul Islam kan ada 5 ya. Syahadah, salat, zakat, saum ya. Nah, kemudian haji. Dari yang keempat ini itu tidak ada penjelasan seperti untuk yang kelima. Kalau yang kelima itu kan manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu dia untuk melaksanakan menunaikannya itu ya. Ini sebagai pembeda daripada dengan rukun-rukun yang lainnya, begitu ya. Nah, ketika misalnya tidak punya buat apa? Daya buat makan, buat sahur. Buat sahur ya, buat tajil dan seterusnya. Memang di sini ironis, harusnya tidak ada itu ya. Harusnya tidak ada gitu. Kalau dalam pribadinya dia harus berusaha tetap bahwa saya harus melaksanakan saum, begitu ya, melaksanakan saum ya. Dalam konteks seperti ini harusnya justru itu yang dibantu ya. Harusnya dibantu gitu. Nah, kalaupun misalnya misalnya ya, kondisinya seperti itu, maka dia punya hak untuk meminta kepada yang lain ya untuk kebutuhan dirinya, begitu maknya atunya berbuka begitu sahur. Bahkan justru yang lainnya harus lebih peka karena hadis mengatakan man fattara shaiman ya karena lahu mislu ajrihi ya goero annahu layan kuso min ajris soimi syai'an. Itu justru yang lainnya harus lebih peka untuk memberikan makan, memberikan sahur, begitu contohnya ya. Nah, jadi konteksnya sebenarnya ya tadi dikatakan harusnya tidak ada alasan, karena kalau bicara tentang dia itu wajib saum, itu selama dia muslim dia wajib untuk saum, begitu. Nah, kalaupun sekali lagi terpaksa ternyata saya tidak punya nih makanan untuk buat kita gitu ya. Lamun tak anu mere itu boleh minta tuh. Gitu, boleh minta saya buat sahur, bukan piraku tadi pasihan atuh. Piraku tadi bagian karunya Ustaz ya. Tuh. Kirain teh saat kalau gak bisa gitu teh boleh gitu full 30 hari gak sahur. Kirain teh gitu kan, kirain teh boleh gitu kan. Gak bisa minum, gak punya makan, kirain teh boleh 30 hari full gak usah sahur Ramadan gitu kan. Ya, yang jelas kondisi seperti ini tidak boleh ada. Jangan sampai ya Ustaz ya. Jangan sampai, tidak boleh ada ya pada diri seseorang ketika dia itu memang misalnya henteu saum kulantaran teu buka keur sahur, kulantaran enggak gitu ya. Bahkan dalam keterangan disebutkan nih ya, sampai kalau misalnya teu aya keur sahurnya. Untuk yang nama orang saum itu ya saking wajibnya dia sahur dengan air minum. Terus air terbuka deh. Gaduh. Cek keran San. Cek cidung lagi. Oke, lanjut. Oke, lanjut Ustaz. Ustaz, kan di Indonesia itu udah agak aneh gitu kalau kita ngedengar organisasi masyarakat gitu kan. Ada NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam gitu kan. Gimana sih pandangan Ustaz mengenai tentang tarawih? Kan pasti juga kayaknya
mungkin ada perdebatan di antara orang ini mengenai tentang jumlah rakaat meskipun sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih tanggapan Ustadz mengenai tentang ada yang 11 rakaat, 23, 24 misalkan. Mana sih yang lebih sesuai gitu dengan dalil dan Al-Qur'an secara hadis gitu. Gimana sih menurut Ustadz gitu? Dan yang harus diambil oleh umat muslim itu yang mana? Yang mana? Iya. Ya mah tuh pertanyaan oke panjang atau jawabanana ayo kumaha ayo. Panjang Ya, jawabannya juga. yang jelas bahwa kita tahu ya syariat adanya sholat tarawih itu ya yang harus dijadikan dalil adalah bukan ormas, bukan iya mah Muhammadiyah, iya mah Persima NU, bukan begitu ya. Yang harus dijadikan keterangan, yang dalil itu ada keterangan dari siapa? Dari Rasul, begitu, dari Rasul, begitu ya. Sehingga menjawab pertanyaan yang terakhirnya dulu, mana yang benar? Yang benar itu yang sesuai dengan tuntunan Rasul berdasarkan kepada hadis yang yang sahih gitu ya. Jadi jangan terjebak nih ya dengan perbedaan yang ada misalnya ya dari sisi apalagi ini kaitan dengan ijtihadi betul ya, ada pendapat-pendapat itu kemudian yang teringat adalah ormas-ormas gitu ya. Nah, ulah kata gitu. ini. Jangan ya. Kita mah harus melakukan dengan pendekatan ilmu begitu. Sebab Quran yang menyebutkan ya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau ada hal-hal yang bertentangan begitu ya, tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan Rasul kepada hadis yang sahih begitu ya. Nah, kalau setahu kita untuk Ramadan itu ya, itu dalil yang lebih tepat untuk dipakai adalah dalil yang bersumber dari sahabat Rasul, istrinya sendiri yaitu Siti Aisyah begitu ya. Ketika ditanya oleh sahabat itu, kaifa kana sholatu Rasul fi Ramadan? Bagaimana sholat Rasul di bulan Ramadan begitu. Maka Siti Aisyah menjawab, makana Rasulullah yazidu fi Ramadana ya wala fi ghairihi. Rasul itu tidak menambah pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lain min ihda asyrata rakaatan. Salatnya itu 11 rakaat ya. Kemudian diterangkan kaifiatnya begitu Sabit diterangkan ya Kausar itu kaifiatnya caranya, formasinya. Kata Siti Aisyah, sholat arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihinna. Nah, beliau Rasul sholat 4 rakaat, kamu jangan bertanya bagaimana bagus dan panjangnya. Summa sholat arba'an, terus sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihina wa tulihinna. Summa sholat salasan, kemudian sholat 3. Itu sudah dikenal oleh para ulama juga. Berdasarkan hadis tersebut, maka formasi dalam Ramadan itu, karena kan awalnya nanya Ramadan. Bagaimana sholat Rasul pada bulan Ramadan kaitan dengan qiyamul Ramadan begitu ya. Memang sebelum dijawab 443 itu diterangkan dulu jumlahnya 11 rakaat, bahkan ada pernyataan tidak lebih dari 11 rakaat baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, formasinya 443 itu yang dijadikan sebagai pegangan dari ya. Jadi bukan iya teh ormasna mana ya? Lihat ormas bukan. Berarti salah ya Ustaz. Jangan lihat ormas. Cari hadis yang paling sahih. Sandarannya. Iya. Itu berarti sandarannya ya. Gitu ya. Berarti salah ya berarti. Ada kira tuh lihat dari ormas ini berarti salah Ustaz. Iya, enggak. Ya ini kan bab ibadah ya secara khusus begitu ya. Iya benar. Begitu. Meskipun memang di ormas-ormas itu suka ada dewan-dewan begitu yang membahas secara khusus bab seperti ini. Nah, kemudian menghasilkan tuh istinbat hukum begitu ya. Ya memang ada juga yang sama juga yang berbeda sebenarnya begitu ya. Tapi sekali lagi tadi kita kembalikan ya, kita pintarkan bahwa pendekatan kita rujukannya adalah berdasarkan ilmu ya. Kalau yang lemah seperti itu harus merujuk kepada dalilnya. Tuh, oke. Ya, jadi pintar kayak gitu ya. Jadi pintar ya Sadian. Lagi menentukan bukan dari lihat si ini, bukan katanya si ini, tapi lihat dari hadisnya menurut siapa. Ya, gitu ya. Ustaz, kan kalau membahas fenomena tarawih Ustaz, kan sangat berpengaruh sekali itu ke struktur sosial masyarakat gitu.
Jadi apa tanggapan Ustadz Ya. mengenai fenomena-fenomena tarawih saat ini Ustadz? Iya Ustaz, ada itu saya pernah lihat di video gitu. Kan katanya bukan katanya sih. Kan kalau kita baca Quran itu harus tartil. Ya. Harus benar mahorijul hurufnya gitu kan. Gimana gitu kalau ada yang sholat Bismillahirrahmanirrahim amin amin gitu kan cepet ya Ustaz ya. Iya. Jadi kasihan ke orang-orang yang sudah sepuh gitu Ustaz. Jadi misalkan udah pegel-pegel badannya gitu kan. Saya teh Ramadan teh bukan sekali 2 kali ikut tarawih teh, ikut ke masjid yang ini misalkan ada yang 5G gitu Ustaz cepet banget, yang ini tartil. Tapi saya mah mending ikut yang tartil aja gitu, takutnya ada gimana gitu yang cepet. Ustaz, gimana sih fenomena ini tuh gimana Ustaz menurut Ustaz? Ya, lagi-lagi ya kalau bicara tentang ini, tentang ibadah seperti itu kan harus ada dasar ya bagaimanapun juga begitu ya. Ya, Ustadz tahu ada yang berpendapat katanya ya selama kaitannya dengan bacaannya itu benar sekalipun cepat begitu katanya ya masih masuk karena kategori sah begitu ya. Demikian juga kaitan dengan bukan hanya kaul tapi afal begitu ya. Lamun ruku teh cenah ukuran nanti sampai tangan itu ke lutut begitu. Nah, kemudian dia itu sudah tapi seperti yang tadi disampaikan ya gitu. Logika kita saja mengatakan ketika memahami tartil bacaannya atau piraku gancang. Ya, kita juga sebetulnya sama seperti itu. Ya, betul. Ada hak dalam mahorijul huruf disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu ada ya. Nah, betul ada cara-cara baca ketika diwasolkan, gancang disebutkan. Betul ada itu ya. Nah, tapi konteksnya kan tentu saja ketika kita beribadah justru jangan sekedar bicara tentang sah dan tidak. Karena intinya kan bahwa ibadah itu sudah ada contohnya dari Rasul. Tuntunannya begitu ya. Al-ahsan yang lebih bagus tentu saja adalah kita ya harus dijaga kehusuannya begitu. Tidak mungkin husu tapi ditandai dengan cepatnya bacaan. Begitu ya. Bacaan. Tarik nafas, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau cepat gitu kan bisa itu ya. Kalau sekedar begitu saja kan ada. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini ya kalau saja misalnya ini melihat merujuk kepada keterangan hadis dari Rasul begitu ya. Kecenderungannya itu adalah bisa jadi tidak sah justru. Sebab tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rasul. Hilang konteks tumaninahnya. Buktinya ketika ada sahabat yang melaksanakan ternyata tidak tumaninah. Begitu. Kata Rasul kan bilang. Sholli fa innaka lam tusolli. Balik dari sholat. Ya, kamu belum sholat. Bisa jadi mananya kamu tidak sah sholatnya. Begitu ya. Meskipun sahabat waktu itu namanya Khalid bin Rafi, itu dia mengulangi sholatnya. Tapi karena dengan sebut saja kebodohannya atau dengan keterbatasan ilmunya, dia mengatakan, Rasul, abdi mah bisa nangan kieu. Nah, maka Rasul maklum dengan seperti itu, ya adanya. Maka Rasul menerangkan, menyampaikan, kalau sholat itu kudu tumanina, ya lihatnya gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahkan tadi kan juga sudah bisa memilih ya. Atau minimal atau tong gancang teuing lah urang ge. Da gancang teh hayang pan. Betul teu? Hah? Cepet beres. Coba lamun aya nu ngaimaman, hayang nu panjang nu pondok. Nu pondok. Hayang nu pondok. Ya. Hayang nu pondok tapi ngeunaheun, tapi tartil gitu nya. Tapi tartil. Nya atuh kitulah minimal tong rusuh teuing atuh gitu. Tong deples nih Sat bisa Gitran ya bisa. Suratnya pendek maksudnya gitu. Oh iya. Maklum ya Ustaz juga maklum hari ini. Karena memang kualitas umat sekarang itu tidak seperti sekuat bagaimana para sahabat ya, kebanyakan begitu adanya ya kuatnya itu. Jadi kualitasnya tetap saja begitu ya. Hanya oleh karena itu baca sedang-sedang lah gitu. Oke. Siap Ustaz. Oke. Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya nih. Kan sholat tarawih teh hukumnya teh sunah muakkad. Nah, kenapa ada segelintir orang yang anggap gitu bahwasannya kalau kita saum doang nih tapi gak ikut taraweh, Ramadan kita tuh rasanya tuh gak lengkap gitu, ibadah kurang sempurna gitu. Nah, menurut apa sih Ramadan yang sempurna menurut kriteria Ustadz dan bagaimana menurut syariat itu Ustadz? Ya memang
seharusnya kita merasa tidak sempurna kalau memang kita tidak hanya saum saja kemudian tidak tarawih, karena bagaimanapun juga tarawih ini merupakan bagian dari saum itu, dalam arti saum ayeuna kieu lamun teu saum Ramadan aya tarawih teu. Saum Ramadan. Teh saum Ustaz. Nya lamun teu saum Ramadan ya aya tarawih teu. Teu Ustaz. Nya teu aya. Berarti tarawih itu ayana kulantaran aya Saum Ramadan. Ramadan sebut saja ya. Limited edition berarti. Nya gitu. Terbatas. Ya itu kan satu paketnya. Ya, apalagi gini, sok balik deh karena hadis ya, balik lagi kan. Itu teh sepaket tuh ya hadisnya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Ingat-ingat nih, garis bawahi soma berarti saum. Nah, berikutnya man qoma. Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, qoma di sana adalah melaksanakan sholat tarawih itu. Begitu ya. Kemudian yang terakhirnya man qoma lailatal qadri. Nah, ini mah lebih khusus lagi. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu ya, yang adanya di 10 hari terakhir. Jadi memang begitu. Gitu ya. Nyambung maksudnya. Makanya ulah gitu ayeuna saum ya. Tapi itu tarawih. Terus buka terus tarawih, itu pun memang tidak. Memang kalau bicara tentang hukumnya iya begitu sebenarnya ya. Nah, tapi sekali lagi, ini sudah ingat, ini merupakan paket yang justru ini adalah peluang terbaik bagi kita. Harusnya memang kudu tarawihan, tong tinggal lentah gitu. Ya. Rugi menurut saya. Katakan ada segelintir orang yang bilang asaga itu gitu gak komplit itu berarti rugi ya saja. Iya, memang begitu, harusnya begitu ya. Berarti gitu Sar, kalau kita saum juga harus bareng tarawih Sar. Tarawihan. Biar komplit ya. Biar komplit. Ada rasa yang ada kurang gitu berarti ya. Kurang. Ada yang kurang. Kayak apa Bit contohnya? Kayak apa ya? Lagi saum ini kayak mie ayam gak pakai bakso kayaknya. Kayak ini Bit, nasi goreng tapi gak digoreng. Oh. Kan ditumis itu mah gimana sih? Kan gak digoreng. Iya gak digoreng. Oh ya udah. Apalagi Sar pertanyaan selanjutnya Sar? Pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Ya, siap. Kan kalau malam Lailatul Qadar, Ustaz, kan biasanya orang itu kalau misalnya malam Lailatul Qadar adalah bulan ya atau malam-malam yang paling dimuliakan. Baik dari yang bulan. Ya, yang ditunggu-tunggu. Ini nantikan sama kita. Nah, ada gak Ustaz kalau malam selain malam Lailatul Qadar yang yang sebenarnya itu istimewa tapi kita aja yang nggak tahu namanya Ustaz. Selama Ramadan atau gimana? Di luar. Atau di luar? Di luar bulan Ramadan. Iya. Tentu saja kembali kepada keterangan dalil ya. Ketika disebutkan bahwa malam itu khairun min alfi syahrin, kan kata Al-Qur'an ya, di surah Al-Qadar itu begitu ya. Kemudian dijelaskan dan diterangkan, dikuatkan dengan penjelasan yang lain bahwa malam itu adanya adalah pada bulan Ramadan, begitu, khusus bulan Ramadan, begitu ya. Yang itu adalah adanya, kata hadis dikatakan khairu ya, pilih oleh kalian fi asril awahir min Ramadan. Adanya itu pada 10 hari terakhir Ramadan, begitu ya. Nah, Ustadz belum menemukan ada malam-malam lain begitu ya yang istimewa, yang disebut secara istimewa begitu adanya ya. Nah, kecuali mungkin kita hanya bisa mengambil misalnya setiap malam di luar bulan malam itu, mohon maaf ini hanya sekedar kajian aja ya, menjadi istimewa bagi siapa? Bagi orang yang bangun pada malam harinya begitu ya. Kemudian dia melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, mungkin itu menjadi malam istimewa buat dia. Tapi konteks kaitan dengan ayat tuh jika namanya teh Lailatul Qadar khusus, nah itu hanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu, hanya seperti itu diantaranya ya, karena kan tanazzalul malaika waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi yang turun itu adalah malaikat rahmat gitu ya. Malaikat rahmat semuanya itu ya langsung dipimpin oleh siapa? Oleh rajanya malaikat. Waruh Jibril langsung gitu ya. Nah, itu yang sementara ini Ustaz dapatkan begitu ya.
kalau bicara tentang malam yang mendapatkan kemuliaan begitu ya, yang lebih baik begitu di antaranya. Kalau yang lainnya belum kita temukan malam apa kira-kira. Belum kayak Ustaz. Ya. Jadi seperti itu Ustaz. Iya, begitu. Terus Ustaz, kalau semisalnya itikaf, mengenai itikaf, misalnya ada orang yang nggak tahu Ustaz, kalau semisalnya itikaf itu batasannya untuk area kita diamnya itu di mana aja Ustaz. Di mana aja Ustaz. Terus boleh nggak kalau misalnya ada rukhsah gitu kita keluar atau ada sesuatu gitu Kalau Ustaz? ada apa gitu, misalkan ada Dalam. saudara gitu yang sakit atau nggak ada amit-amit kecelakaan gitu. Lagi itikaf nih, boleh gak sih ada rukhsah apa gimana gitu? Ya, ini sebenarnya dibahas di fikih itikaf ya. Wah, ini cukup lengkap atau harusnya ya panjang. Tapi minimal ada hal yang mungkin bisa dicamkan dari pertanyaan yang tadi. Begini ya. Intikaf itu kan di 10 hari terakhir. Sudah jelas ya? Gitu ya. Intinya memang intikaf itu ujlah ya, menjauh dari kehidupan dunia dalam kesibukan yang lain. Makanya memang harus siap dengan diri kita itu ya. Karena ternyata ada aturan-aturan tertentu yang kalau dilanggar bisa batal begitu ya. Yang dibenarkan itu kita keluar untuk hajat ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi segera kita masuk lagi. Begitu adanya ya. Nah, sehingga yang menjadi areal intikaf itu adalah ya fi dahil masjid, di dalam masjid. Begitu ya. Bukan di luar begitu ya, bukan di luar. Orang tekor intikaf terus saya subuh-subuh moyan di luar gitu, itu bisa. Begitu. Dia harus tetap saja di dalam masjid. Bahkan bikin khemahnya, tempatnya juga di dalam masjid, bikin bawa kasur boleh Ustaz? Iya, bawa kasur boleh. Bawa tenda boleh? Iya, camp ya memang. Boleh. Apalagi sekarang trennya kan itu pakai tenda, pakai tenda-tenda modern ya, ya. Nah, tapi tadi itu jangan kemudian dicampur dengan yang lain begitu. Nah, intikaf terus dijerote mau HP kannya, apalagi ayah laptop nonton Persib. Tekaci tekaci. Itu rek intikaf, itu rek nonton Persib. Bahkan dalam keterangan tadi itu, kumaha lamun aya nu teu damang saudara begitu ya. Itu tidak boleh. Ya, ada yang meninggal, kemudian ya misalnya boleh tidak keluar dulu kemudian masuk lagi. Ya, yang jelas kalau itu dilakukan batal intikafnya. Berarti ya pilihan itu mah. Bade intikaf atau bade kaditu. Begitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau bicara tentang intikaf memang ada intikaf yang betul-betul secara syar'i itu dijaga, idealnya segitu. Begitu ya. Kalau tidak 10 hari berarti bukan intikaf yang sebenarnya, begitu ya. Oleh karenanya di sini ya ada sih peluang buat kita ya yang tidak melaksanakan intikaf dengan penuh itu, diantaranya adalah dengan ihyaul lail, menghidupkan malam. Setiap malamnya itu kita ya kalau bisa tong dipilihan meskipun memang ganjil-ganjil itu gitu ya. Nah, kalau bisa mah di setiap malam aja begitu ya. Supaya apa? Supaya ketika malam Lailatul Qadar itu ya dimanapun kita, sebut saja begitu ya. Nah, dimanapun kita berada, tetapi pada malam itu kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu ya. Nah, udah diterangkan nih banyak sama ustadz itu. Setiap orang itu dapat malam itu dapat ngan dapat nate aya anu keur sare. Gitu ya. Mungkin wae pas maghrib teh pan aya anu keur di Supermall gitu, belanja gitu ya. Nah, semua dapat itu. Dapat ya semuanya. Dapat semua dapat. Nah, tapi sedang apanya itu dapatnya. Begitu ya. Ada yang membedakan berarti saja. Iya, makanya ketika Rasul mencontohkan i'tikaf di masjid itu kan ya hal yang sudah terkondisikan. Di masjid mapan sebenarnya paling tidak membaca Al-Qur'an dengan banyak. Begitu diantaranya. Itu maksudnya kaitan dengan i'tikaf. Masih banyak lagi sebenarnya penjelasan keterangan yang lain, tapi paling tidak seperti tadi itu ya. Misalnya aya nu saudara, misalnya aya nu pupus meninggal, terus urang teh ngalongok heula ka ditu. Nah, secara hukum itu tidak bisa. Gitu, tidak bisa.
Itu mah lebih memilih ya saja bisa mau iya ulil aja misalkan Ya kalau itu bagi yang mereka misalnya tidak bisa melakukan yang sibuk gitu saja. situ, tapi pingin kebaikan-kebaikannya gitu ya. Nah, makanya kalau bicara intikaf itu memang secara khusus begitu ya, intikaf dengan fikihnya gitu. Oh, jadi gitu ya Ustaz. Hmm. Sama Ustadz ini nih anak ada suatu kebingungan yang membingungkan anak nih Ustadz nih. Katanya kata teman-teman seumuran saya tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Ibadah gak beneran ini teh? Iya, Kalau gitu. ibadah ya, oh alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Sering tidur Nah, dapat benar. pahala tuh. Iya. Jadi HS aja terus. Terus. Iya. Nah, itu kalaupun berdalih itu udah tuh maudhu itu dalihnya hadisnya itu maudhu. Palsu berarti. Palsu begitu ya. Sare na anu saum teh ibadah itunya. Berarti selama ini kita apa Sar? Dibohongi oleh hadis maudhu. Doib lagi, Bi. Bukan doib. Ya, palsu itu. Bukan doib, palsu. Palsu. Bukan lemah lagi ya. Iya, itu mah Palsu. Ya, itu. Berarti orang yang suka tidur teh katanya ibadah enggak ya. Cuma iya. dapat tidurnya doang. Ya, eta mah gitu tong dikuat kait yang dengan ibadah pokoknya namanya tidur. Hanya mungkin ya itulah nggak tahu lah kalau diada-adakan kan seperti itu ya adanya. Pokoknya mah mun tunuh berang atau sarewe Oh, bukan aja ibadah ya San. nya tuh Kayak orang ibadah heula sarare tebikeun ka eta teh kitu ti isuk tebikeun ka duhur ya terus duhur salat terus gitu sare deui gitu Ibadah ya, asar gitunya ada ya dia punya pahalanya cuman begitu aja. Terbayang ya Nalar. tadi masih orang yang masih memegang hadis ini terbayang nggak tadi dibohongi maudhu hadisnya. Ya, betul, ya. Oh, jadi seperti itu Sar. Oke, jadi mulai sekarang tuh Anda udah tahu gitu hukumnya. Jadi sadar itu maudhu hadisnya. Astagfirullahaladzim. Bukan doib lagi, Bi. Bukan doib. lagi ya. Bukan doib ya. Udah palsu ya. Udah palsu. Oke, ada pertanyaan lagi Sar? Nah, gini Ustaz. Kalau seseorang yang lagi safar nih Ustaz. Lagi melaksanakan safar. Terus perjalanan jauh gitu. Nah, tapi ternyata kan biasanya mah kalau yang dulu kendaraan atau transportasinya itu kan tidak modern ya Ustaz. Hewan kayak unta. Nah, tapi tidak memberatkan secara fisik gitu Ustaz. Nah, apakah diperbolehkan untuk membukanya? Iya, baik. Ya, kalau pendekatan fikih itu sebenarnya tidak menjadi ukuran begitu ya, ukuran dalam arti. Kalau safar sudah jelas kan pergi jauh ya. Tidak menjadi ukuran nah eta teh capek. Nah henteu, nah naik onta, nah naik delman ya. Apakah naik motor, naik mobil tidak jadi ukuran sebenarnya. Selama dia itu safar, maka itu ada rukhsah untuk dia itu boleh berbuka. Jadi kalau lagi perjalanan buka boleh, enggak juga enggak apa-apa. Iya, secara pendekatan penjelasan fikih begitu, Ingkung Saparin. Karena jangan nganggap bahwa buka asik. Enggak begitu. Kenapa? Sebab kan dia harus menggantinya. Ya, faidatun min ayamin ukhur. Dia harus menggantinya di yang lain, begitu ya. Ini bukan asik gitu. Ya, tetap buka hutang. Nah, itu. Nah, cuman gini ya, Quran sendiri sudah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Untuk kalian itu saum, maka itu lebih baik kalau kalian itu tahu. Makanya ketika tadi disampaikan, saya ini safar, tapi saya itu tidak ada masyakot dalam diri kita, tidak ada turipuhnya gitunya adanya. Maka dia memilih untuk melaksanakan saum, begitu ya. Ada konteksnya. Dalam hadis dikatakan ketika Rasul dengan para sahabat aya anu saumnya meneruskan saumnya, ya aya anu henteu. Bahkan ketika kelihatan para sahabat kepanasan, ya panasan itu tepikeun ka ditutup teh nanti ku anu gitu di panasan gitu. Cek Rasul kudu buka, lamun teu buka kan khawatir kayak jadi fitnah. Begitu. Islam itu memberatkan, ripuh wae kudu saum teu kitu.
Nah, itu diantaranya Itu ya. indah ya Islam di situ Ustaz. Gitu ya. Jadi ketika perjalanan ternyata dia itu kuat dan seterusnya, nah, itu yang kamu saum itu lebih bagus Lebih gitu baik, ya, kan? lebih baik ya. Sekali lagi jangan dibayangkan ketika kita buka langsung asik Asik buka. sapar ya Bukan. Ustaz ya. Harus Asik ganti, doang. harus ganti. Ya. Hutang Begitu. Ustaz ya. Iya. Kado. Coba kalau misalnya di hari-hari yang lain kita harus saum, nu saja ente saum gitu. Ya, emang enak begitu. Sedih Justru Ustaz. bisa jadi menambah kekuatan kepada kita pada saat Ramadan kita saum karena orang lain juga saum barengan Jadi gitu. gengsi berasa piraku Lain gengsi sih teh gitu kumaha. Tapi orang teh jadi kekuatan gitu. Ada kekuatan untuk kita melaksanakan saum karena bareng. Oh, jadi gitu. ada kebersamaan. Iya, iya. Ada Sok kebersamaan. sholat taraweh ya. Karena berjamaah jadi kan merasa ringan begitu. Tapi lamun sorangan-sorangan begitu itu merasa berat. Nah, itu ini juga sama begitu ya. Jadi jangan disebut bahwa tenang kayak bayar lah nanti di bulan Syawal tuh enak. Berarti tekaci ya satu itu begitu ya. Oh, gitu. Oke, San. Indah kan? Indah. Indah. Udah Kayak komplit ya. Udah komplit, udah lengkap lah pokoknya sama Islam. San, kan safar perjalanan nih San. Kriteria safar teh gimana San? Kalau anak dari ruang dekor jalan ke asrama safar gak San? Dari asrama ke sini. Ke sini gitu. Safar gak San? Oh iya. Pan tadi bilang safar teh nyaba keluar itu ya, nyaba ya, keluar tempat jauh gitu. Udah kriteria jauh-jauh San. Oh iya tuh safar itu. Kalau misalnya dari sini ke warung itu masuknya zahaba. Oh, zahaba. Zahab tuh ila tuh kan saya pergi deket itu. Oh, deket. Iya, safar itu nyaba. Kamu tahu nyaba nggak? Nyaba. Ya misalnya di Sukabumi ke Bandung gitu ya. Ke Tasik ya. Nah, gitu adanya ya. Itu masuk ke tempat itu safar namanya. Makanya tadi bilang kan safar itu perjalanan jauh begitu ya. Nah, kalau misalnya dari sana ke sini mah itu mah bukan safar itu mah. Zahaba. Zahaba lempang Lupa gue bentar doang. Tidak ada masyakoh ya, gak ada masyakohnya. Tidak ada. Oh, gitu Ustaz. Nah, kira dari Agipari ke Ciaul itu boleh gitu safar gitu. Nah, makanya nih kalau lagi-lagi kalau bicara tentang ukuran dari safar itu berulang-ulang kita sampaikan kan. Tadi disebutkan pan ayeuna perjalanan teh bisa ku mobil dulu kan lama begitu ya. Nah, itu yang memang juga di kalangan para ulama ya ada perbedaan dalam arti menentukan jaraknya ada ya. Ada yang sampai menyatakan bahwa 7 kilo itu ya 7 kiloan itu sudah masuk kepada kriteria safar begitu. Itu baru hanya batasannya saja. Bukan kudu. Karena kaitan dengan dia kemudian berbuka dan tidak juga itu pilihan untuk dia itu begitu ya. Bukan wajib kade begitu, bukan wajib. Itu diantaranya ya. Nah, makanya nanti kan ada kaitannya dengan bagaimana melaksanakan rukhsah sholat ya di qashar itu dan seterusnya itu. Safar itu. Safar berarti banyak itu ya Sar. Banyak rukhsah ya itu. Itulah tata letak indah agama kita. Tapi mengerti. Alhamdulillah mengerti sekarang Wah ya. Dari yang perbincangan tadi teh sholat apa itu sholat cepet udah kejawab sama Ustadz. Isinya kan daging semua ini gak berkualitas lah intinya mah sama beliau mah. Alhamdulillah semoga teraplikasikan di kehidupan anak sama Kausar sendiri gitu kan dan rekan yang lain ya. Semoga kita semua bisa lebih itu ya Sar lebih berkualitas di Ramadan kali ini. Mungkin sampai sini dulu ya Sobat Givers, podcast kali ini podcast spesial dengan Kiai Haji Ustadz Aan Suryana itu. Oke segitu. Makasih ya Sobat Givers. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.